Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin membuat video pengenalan dari materi trigonometri. Trigonometri itu adalah salah satu cabang ilmu dari matematika, yaitu yang membahas hubungan antara besar sudut dan panjang dari suatu segitiga. Oke, yang pertama ini ada komponen dari yang sering muncul di buku SMA di Indonesia. Ya, ada komponen trigonometri, yaitu nilai dari sinus, nilai dari kosinus, nilai dari tangen, nilai dari kosekan, nilai dari sekan, dan nilai dari kotangen. Nah, di sini saya ingin menekankan bahwa untuk menguasai materi trigonometri ini, teman-teman cukup paham terhadap 3 komponen yang pertama ini. Jadi cukup paham dari komponen sinus, komponen kosinus, dan komponen tangen. Sisanya yang di bawahnya ini merupakan rumusnya merupakan rumus turunan dari ininya, dari nilai sinus, nilai dari kosinus, dan nilai dari tangen. Di sini ada nilai alfa. Nilai alfa itu sendiri adalah besaran sudut atau besaran radian, yang nantinya akan saya jelaskan setelahnya. Oke. Pertama, untuk mencari nilai sinus alfa, jadi di sini saya sudah membuat sebuah segitiga, yaitu dengan besaran sudut alfa di sini. Terus ada sisi miring yang saya lambangkan dengan C, ada sisi depan yang saya lambangkan dengan A, dan ada sisi samping yang saya lambangkan dengan B. Nah, kenapa saya namakan dengan sisi depan dan sisi samping? Karena sisi depan ini berada di hadapan dari sudut alfa atau berada di depan dari sudut alfa, sedangkan sisi samping ini berada di tepat di samping dari sudut alfa. Oke. Yang selanjutnya saya ingin membahas nilai dari sinus alfa ini, yaitu jika sinus alfa ini diperoleh dari perbandingan antara sisi depan dan sisi miring, atau saya lambangkan dengan A per C. Selanjutnya ada kosinus alfa. Nilai kosinus alfa diperoleh dari perbandingan antara sisi samping dan sisi miring, atau saya lambangkan B per C. Sedangkan untuk memperoleh nilai tangen, teman-teman cukup nilai tangen ini diperoleh dari perbandingan antara dari nilai sinus alfa dan kosinus alfa, atau yang diperoleh dari nilai sinus alfa dan kosinus alfa yang telah diperoleh sebelumnya, yaitu A per C per B per C sama dengan A per B. Untuk nilai kosinus alfa itu, untuk memperoleh nilai kosekan alfa, yaitu diperoleh dari perbandingan antara 1 dan nilai sinus alfa. Sedangkan nilai sekan alfa diperoleh dari perbandingan antara 1 dan nilai dari kosinus alfa.
Dan untuk kotangan alfa diperoleh dari perbandingan antara 1 per tangen alfa. Selanjutnya, saya sudah sediakan tabel untuk memperoleh nilai perbandingan dari sisi segitiga sesuai dengan sudut yang dibentuk, yaitu di sini ada sudut alfa. Alfa ini merupakan besaran sudut ya, biasa ditulis dengan besaran sudut atau besaran radian. Nah, untuk memperoleh besaran radian itu diperoleh dengan merupakan diperoleh dari besaran sudut, nilai besaran sudut dibagi dengan 180 derajat. Makanya di sini untuk nilai, contohnya untuk nilai 30 derajat, kenapa bisa diperoleh nilai radiannya itu sebesar pi per 6, maaf saya ralat ya. Jadi untuk radian ini dikalikan dengan V. Kenapa bisa dapat pi per 6? Yaitu teman-teman cukup 30 per 180 dikalikan dengan pi sehingga diperoleh pi per 6. Sama untuk yang selanjutnya tergantung besaran sudutnya. Jika 45 derajat yaitu 45 per 180 derajat sehingga diperoleh nilai pi per 4 per 180 derajat dikalikan dengan pi. 60 derajat yaitu 60 dibagi 180 dikalikan dengan pi sehingga diperoleh pi per 3. Dan seterusnya mengikuti rumus ini. A alfa derajat per 180 derajat dikalikan dengan V. Oke, untuk mengetahui besaran dari nilai sinus 0 derajat, perhatikan lingkaran ini. 0 derajat yaitu berada di sini. Nah, anggaplah ini bernilai 1. Anggaplah ini bernilai 1 ya. Nah, nilai sinus itu diperoleh dari sisi depan dibagi sisi miring. Nah, karena sisi miringnya berhimpit dengan sisi sampingnya, maka otomatis sisi depannya bernilai 0. Sehingga untuk sinus 0 di sini diperoleh 0. Oke. Nah, untuk yang nilai kosinus alfa, perhatikan lagi, karena sisi samping berhimpit dengan sisi miring, maka kosinus alfa memperoleh nilai 1. Nah, untuk nilai tangen 0 di sini cukup kita bandingkan nilai dari sinus 0 dan nilai dari kosinus 0, yaitu 0 per 1, itu diperoleh nilainya 0. Selanjutnya, untuk nilai dari sinus 30 derajat atau sinus pi per 6, kita perhatikan di sini. Dari sini anggaplah kita tarik garis sini sebagai garis tegak lurusnya. Ini sebesar anggaplah 30 derajat. Nah, dari perbandingannya itu diperoleh ini nilainya 1. Lalu ini bernilai 2. Dan ini nilai pi per 3. Akar 3. Sehingga untuk nilai sinus 30 derajat, perhatikan di sini. Karena sinus itu merupakan perbandingan dari sisi depan dan sisi miring, maka sinus 30 derajat itu adalah 1 per 2.
karena sisi miringnya di sini bernilai 2 dan sisi depannya bernilai 1. Nah, untuk kosinus 30 derajat, kita perhatikan di lingkaran ini lagi. Karena nilai sisi sampingnya adalah akar 3 dan nilai dari sisi miringnya adalah 2, maka diperoleh perbandingannya yaitu akar 3 per 2. Sedangkan untuk nilai tangan, tinggal kita bandingkan saja nilai dari sinus 30 derajat per kosinus 30 derajat. Yaitu diperoleh 1 per akar 3, atau kita rasionalkan bentuk ini menjadi akar 3 per 3. Untuk 45, kita perhatikan di sini. Ini anggaplah besarannya 45 derajat. Nah, ini besarannya adalah 1 dan ini juga 1. Ini sesuai dengan teorema Pythagoras, maka sisi miringnya akan bernilai akar 2. Oke. Untuk sinus 45 derajat, kita perhatikan kembali kalau ini ke sini. Jadi sisi depan dari 45 derajat itu adalah 1 besarnya, dan sisi miringnya itu adalah akar 2, sehingga diperoleh nilai dari sinus 45 derajat itu adalah 1 per akar 2, atau kita rasionalkan menjadi akar 2 per 2. Untuk nilai kosinus, karena nilai dari sisi samping itu 1 dan sisi miringnya adalah akar 2, maka nilai dari kosinus alfa itu sama dengan akar 2 per 2. Berarti nilai sinus dan kosinusnya sama, sehingga untuk nilai tangannya diperoleh 1, karena nilai tangan itu diperoleh dari nilai perbandingan dari nilai sinus dan perbandingan dari nilai kosinusnya. Untuk yang 60 derajat, di sini anggaplah di sini 60 derajat. Nah, di sini ini besarnya adalah akar 3 dan sisi yang ada di samping sudutnya adalah 1. Dan sesuai dengan teorema Pythagoras, maka sisi miringnya bernilai 2. Oke. Sehingga diperoleh untuk sinus 60 derajat itu nilainya adalah sisi depannya sebesar akar 3 dan sisi miringnya bernilai 2, sehingga diperoleh perbandingannya yaitu akar 3 per 2. Nah, untuk nilai kosinus, karena nilai kosinus itu sisi sampingnya bernilai 1 dan sisi miringnya bernilai 2, perbandingannya adalah untuk nilai kosinus ini adalah 1 per 2. Karena nilai sinus 60 derajat dan nilai kosinus 60 derajat sudah diperoleh, maka untuk memperoleh nilai tangannya cukup membandingkan nilai dari sinus dan nilai dari kosinusnya, sehingga diperoleh akar 3 per 2 per 1 per 2, yaitu akar 3. Oke. Untuk nilai sinus 60 derajat, perhatikan lagi di sini. Di sini, maka sisi depannya berhimpit dengan sisi miringnya.
Sehingga untuk nilai sinus 90 derajat diperoleh 1. Dan untuk nilai kosinusnya diperoleh 0. Nah, untuk nilai tangen ya, tak terdefinisi. Nah, sekarang kita hitung nilai sinus 120 derajat. Sinus 120 derajat. Perhatikan di sini. Kalau sinus 120 derajat, maka ini tarikannya sampai sini. Dan ini diukur di ininya berlawanan arah jarum jam. Kita sudah masuk kuadran 2. Yang dimana kalau kuadran 2 itu, maka nilai perbandingan ini, nilai dari sinus, kosinus, dan tangennya, maka nilai yang positifnya adalah nilai sinusnya saja. Nah, jika sudah masuk di kuadran ketiga, maka nilai yang positifnya adalah nilai tangennya saja. Nah, dan apabila sudah masuk ke kuadran 4, maka nilai yang positifnya itu nilai kosinusnya saja. Oke, setelah itu untuk nilai sinus 120 derajat, dia ini besarannya sama dengan sinus 60 derajat, maka diperoleh akar 3 per 2. Nah, untuk nilai kosinus alfa, karena dia negatif, terus sisi negatif, dan besaran dari sinus 120 alfa itu sama dengan besaran dari kosinus 60 sinus 120 kosinus 120 derajat itu senilai dengan kosinus 60 derajat, maka nilai kosinus alfanya negatif setengah. Nah, untuk nilai tangen 120 derajat, cukup kita bandingkan kedua nilai ini, sehingga diperoleh negatif akar 3. Untuk 135 derajat, karena 135 derajat itu besar sudutnya sama dengan sinus 45 derajat, maka diperoleh nilai dari sinus 135 derajat adalah akar 2 per 2. Untuk nilai kosinus 135 derajat yaitu negatif akar 2 per 2. Untuk nilai tangen 135 derajat itu bernilai negatif 1. Untuk 150 derajat, karena 150 derajat itu besarnya sama dengan 30 derajat, maka sinus 150 derajat itu nilainya setengah. Untuk kosinus, karena nilai kosinus 150 derajat itu besarannya sama dengan 30 derajat, maka nilai dari kosinus 150 derajat itu kita tambahkan negatif karena dia berada di kuadran 2. Dan karena nilai dari kosinus 30 derajat itu sama dengan akar 3 per 2, maka nilai dari kosinus 150 derajat itu diperoleh sama dengan negatif akar 3 per 2. Sehingga nilai tangen dari 150 derajat itu perbandingan dari nilai ini, kedua nilai ini, peroleh negatif akar 3 per 3. Untuk 180 derajat, karena 180 derajat itu besarannya sama dengan 0 derajat, maka untuk sinusnya diperoleh 0, nilai 0. Dan untuk kosinusnya
diperoleh nilai negatif 1, dan nilai tangannya diperoleh 0. Oke. Nah, untuk yang 210 derajat, kita sudah masuk ke kuadran 3, yang dimana kuadran 3 itu yang bernilai positif hanya nilai tangan saja. Sehingga karena 210 derajat itu besarannya sama dengan 30 derajat, maka untuk nilai sinus 210 derajat itu kita tambahkan di sini negatif dari sinus 30 derajat, yaitu setengah, sehingga diperoleh negatif setengah. Untuk nilai kosinus 210 derajat, yaitu nilai negatif dari kosinus 30 derajat. Maka di sini diperoleh negatif akar 3 per 2. Sedangkan untuk tangan alfanya diperoleh akar 3 per 3. Untuk nilai 225, karena ini di kuadran 3, maka untuk nilai sinus 225 itu merupakan nilai negatif dari sinus 45 derajat, yaitu negatif akar 2 per 2. Nah, nilai kosinusnya itu, nilai kosinus 225 derajat sama dengan nilai negatif dari kosinus 45 derajat, sehingga negatif akar 2 per 2. Sehingga diperoleh nilai tangannya itu 1. Sedangkan untuk yang 240 derajat, yaitu nilai sinusnya sama dengan nilai negatif dari sinus 60 derajat, sehingga diperoleh negatif akar 3 per 2. Nah, untuk yang kosinusnya merupakan kosinus 240 derajat merupakan nilai negatif dari kosinus 60 derajat, sehingga diperoleh negatif setengah. Nah, untuk nilai tangan 240 derajat, yaitu coba bandingkan kedua nilai ini, sehingga diperoleh akar 3. Nah, untuk nilai sinus 270, sinus 270 derajat itu nilainya sama dengan nilai negatif dari sinus 90 derajat, sehingga diperoleh negatif 1. Untuk nilai kosinus 270 derajat, yaitu sama dengan merupakan sama dengan nilai negatif dari kosinus 90 derajat, sehingga diperoleh 0. Nah, untuk nilai tangan 270 derajat, yaitu sama dengan nilai dari tangan 90 derajat, yaitu tidak terdefinisi. Setelah itu kita sudah masuk ke kuadran 4, yaitu kuadran 4 itu yang bernilai positif hanyalah nilai kosinusnya saja. Sehingga untuk nilai sinus 300 derajat itu sama dengan nilai negatif dari nilai sinus 60 derajat, sehingga diperoleh negatif akar 3 per 2. Nah, untuk nilai kosinus 300 derajatnya, yaitu sama dengan nilai kosinus 60 derajat, yaitu 1 per 2. Sedangkan untuk nilai tangannya, yaitu negatif akar 3. Setelah itu, untuk nilai sinus 315 derajat, yaitu senilai dengan nilai negatif sinus 45 derajat, maka diperoleh nilainya itu negatif akar 2 per 2. Untuk
nilai kosinus 315 derajat yaitu sama dengan nilai kosinus 45 derajat, yaitu akar 2 per 2. Untuk nilai tangen 315 derajat yaitu sama dengan nilai negatif dari nilai tangen 45 derajat, sehingga diperoleh negatif 1. Nah, untuk nilai sinus 330 derajat itu sama dengan negatif dari sinus 30 derajat, yaitu negatif setengah. Untuk nilai kosinusnya yaitu sama dengan nilai kosinus 30 derajat, yaitu akar 3 per 2. Nah, untuk nilai tangen ya, negatif akar 3 per 3. Nah, untuk nilai sinus 360 derajat yaitu senilai dengan sinus 0. Maka di sini bernilai 0. Nah, untuk nilai kosinusnya senilai dengan kosinus 360 derajat itu sama dengan kosinus 0, sehingga diperoleh 1. Dan untuk nilai tangennya diperoleh 0. Oke. Dari sini dapat kita simpulkan bahwa jika sudutnya ditarik berlawanan arah jarum jam bernilai positif, sudut berlawanan arah jarum jam bernilai positif, sedangkan sudut searah jarum jam bernilai negatif. Nah, kalau di sini sinus negatif alfa sama dengan negatif dari sinus alfa. Nah, untuk kosinus negatif alfa sama dengan kosinus alfa. Untuk nilai tangen negatif alfa sama dengan negatif tangen alfa. Oke. Nah, untuk nilai sinus 180 min alfa yaitu sama dengan sinus alfa. Untuk nilai kosinus 180 dikurang alfa itu negatif kosinus alfa. Untuk tangen 180 dikurang alfa, maka nilainya negatif tangen alfa. Nah, setelah itu ada untuk nilai sinus 180 ditambah alfa, yaitu diperoleh negatif sinus alfa. Terus kosinus 180
ditambah alfa, peroleh nilai negatif kosinus alfa. Dan nilai tangan 180 ditambah alfa, itu misalnya tangan alfa. Nah, ini melambangkan jika ini modelan bentuk besaran sudutnya, maka ini berada di kuadran 3. Untuk seperti ini, untuk penulisan seperti ini, artinya adalah sudutnya berada di kuadran 2. Nah, untuk seperti penulisan ini, sudutnya berada di kuadran 4. Oke. Alhamdulillah telah diselesaikan video pengenalan terhadap trigonometri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dalam penyampaian materi ini. Apabila teman-teman suka video ini, maka jangan lupa klik like. Apabila kawan-kawan tidak suka, klik dislike dan saya juga meminta kritik dan saran dari teman-teman semua supaya pembuatan video ini akan menjadi lebih baik. Selebihnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.